telah adalah firman. Ya, ada firman. Firman bersama. Sang firman, Kak. Sang firman. Bukan firman. Yohanes 1 ayat 1 justru membuktikan Yesus dengan Sang Bapa beda. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama. Firman bukanlah Allah. Yang dimaksudkan Bapa. Kalau firman bersama Allah, maka firmannya Allah pasti Allah. Kan kamu bilang ini, pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kenapa dikatakan firman itu adalah Allah? Karena dia satu dalam hakikat. Seperti suara saya adalah Agatha, karena suara saya satu dalam badan saya. Sesuatu yang ada di dalam diri saya itu pasti Agatha. Nafas saya itu Agatha. Badan saya itu Agatha. Karena hakikat saya manusia. Pada mulanya telah adalah badan manusia. Badan manusia bersama-sama dengan suara manusia. Dan suara manusia itu adalah manusia. Gue sependapat dengan Mikana. Nggak apa-apa. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan kita saksikan debat ini, agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat, yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Mbaknya kan mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu Yesus kan. Seharusnya kan sependapat dengan oneness gitu. Kok bisa nggak sependapat, itu gimana? Gitu. Bagaimana Kristen bisa dikatakan Bapak sependapat nggak dengan Syiah kalau Aisyah itu yang meracun Muhammad? Bapak sependapat nggak? Anda kan Islam, Syiah juga Islam. Kenapa Bapak tidak sependapat? Gimana Pak? Mau? Gimana Bapak nggak sependapat? Analoginya bukan di situ. Pencet. Analoginya kalau sama-sama Islam harusnya sependapat dong. Anda langsung bilang analoginya nggak gitu. Anda kan sama-sama percaya Allah kan? Sama-sama pakai Quran kan? Betul nggak? Syiah pakai Quran loh. Sama-sama percaya Allah. Kenapa tidak seperti itu? Jangan. Jangan dibuka semua. Tahan. Jangan adu mekanik sama saya, kan saya bilang, Bapak nanya aja, jangan komen di sini. Oke? Sudah tahu aturan mainnya? Jangan sampai saya mirroring. Kalau saya mirroring, bahaya. Dalam murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang dimuridkan para rasul. Di luar dari yang dimuridkan para rasul, bukan Kristen. Saya katakan itu. Untuk orang-orang yang mengatakan kan, ya, semua itu sama. Kristen itu sama. Tuhannya sama. Gak. Kata saya katakan tidak. Alkitab katakan tidak.
Ingat, Matius 28, maaf ya, ini yang tadi bertanya sama saya bukan Kristen. Bagi saya, oneness itu adalah sampah. Mau mereka ngaku-ngaku Kristen, mereka tidak bisa disebut murid Yesus karena tidak dimuridkan para rasul. Sebab Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 9, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kamu mengaku muridnya Yesus, kamu harus dimuridkan para rasul. Yang tadi bertanya kepada saya, oneness Pentakostal, murid setan. Mereka ngaku-ngaku murid Yesus, tapi bukan murid Yesus. Karena Yesus selalu mengaku, aku adalah Mesias anak Allah, bukan Bapa Allah. Yesus yang mana ngaku Bapa Allah? Ya, udah. Jangan sok-sokan Kristen lu. Lu kalau sesat-sesat aja. Setiap orang yang tidak dimuridkan melalui rasul, mohon maaf, Anda bukan murid Yesus. Anda murid entah siapa. Saya tidak tahu. Ya, jangan ngaku-ngaku Kristen. Situ dibaptis sama siapa? Jangan. Nanti saya tanya ajaran Anda dimuridkan dari siapa? Saya bisa bawa sanad saya. Kenapa harus digas, Kak? Udah salah gas-gas ya kan, santai aja. Ini room saya ini memang room ngegas. Belum tahu. Ini ya Bang ya. Room saya ini bukan room gosip. Cuman ngobrol-ngobrol ringan. Room saya ini ada edukasinya di sini. Kamu kalau ke sekolah, guru kamu ngomongnya kayak orang ngedongeng, muridnya tidur. Ya, orang sesat kayak kamu memang harus digas. Kalau orangnya baik, saya juga bisa baik. Jadi seperti apa kalian gobloknya? Saya bisa mengkondisikan kadar kepintaran saya untuk kalian. Ya, jangan ngaku-ngaku kamu itu percaya Yesus. Yesus nggak pernah ngaku Bapak, kau bikin dia Bapak. Bapak kau. Apa kau John Wick? Aduh, mekanik itu namanya, bos. John Wick ini Aderion ya. Gimana bro? Kabarnya bro? Gurunda Derion. Mantan lama. Mantan adu mekanik dulu sama gue ya kan. Gak usah pada ngaku-ngaku Kristen kalau lu mengatakan Yesus adalah Bapa. Auto keluar dia. Jadi pemahaman seperti ini ya, Oneness Pentakostal ini udah dikutuk oleh gereja, udah dianatema oleh gereja. Dipungut lagi. Hai Om Ajo, Shalom dari seberang Indonesia. Apa nih? Aduh, kita naikin lagi yang kocak-kocak ya. Jerawat apa batu kak? Kok nggak hilang-hilang? Oke. Saya sebenarnya ketawa dari bawah itu nonton saya ketawa gitu. Bang, Bang, ya. Orang Syiah Apa? itu kalau sholat pakai batu. Abang kalau sholat bawa batu nggak? Jangan bang, nanti kena mental. Bang harus sediain yang namanya batu-batu seperti ini, tempel nanti bang kalau sujud ya. Oh, ini sama BAB dong. Bukan asu biasa, ada yang di bawah.
udah. Ah, Erli Sanaen, naik lagi. Coba naik lagi. Kamu bilang Tritunggal itu ajaran pagan Yunani, ya kan? Tritunggal itu ajaran pagan Yunani, saya bisa buktikan. Buktiin. Pakai bukti ya, kita dengarkan buktinya. Oke, mau bukti ya. Manusia setengah dewa itu kan ajaran Yunani pagan itu. Saya tanya Manusia setengah Tritunggal, dewa, bukan setengah setengah manusia, dewa. setengah Tritunggal Tuhan. bukan setengah dewa. Iya. Tuhan. Anda mengatakan Tiga Tritunggal Tuhan, kan? ajaran pagan, setengah dewa Tuhan. emang Tritunggal. Ajaran Tritunggal itu kan Tertullianus yang gagaskan kan? Tertullianus berpaling dari ajaran. Nah, dipakai oleh bapak-bapak gereja. Gimana coba? Berarti Ini sejarah, fakta bentar. sejarah. Tertullianus Gimana? tahun berapa? Tertullianus tahun berapa? Tertullianus itu kan muncul Murid-muridnya Yesus ini pernah nggak mengajarkan bahwa Yesus adalah Bapa? Iya. Pernah. Rasul mana yang mengajarkan Yesus adalah Bapa? Loh, Yohanes kan itu jelas itu. Bacalah di Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Loh, Yohanes pasal 1 ayat ulangi adalah Mana saudara-saudara yang mengajarkan Yesus adalah Bapa? Gimana? Mana dalilnya? Yesus adalah Bapa. Ada itu Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman. Ya, ada firman. Firman bersama. Sang firman, Kak. Sang firman. Bukan firman. Yohanes 1 ayat 1 justru membuktikan Yesus dengan Sang Bapa beda. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama. Firman bukanlah Allah. Yang dimaksudkan Bapa. Kalau firman bersama Allah, maka firmannya Allah pasti Allah. Kan kamu bilang ini, pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kenapa dikatakan firman itu adalah Allah? Karena dia satu dalam hakikat. Seperti suara saya adalah Agatha, karena suara saya satu dalam badan saya. Sesuatu yang ada di dalam diri saya itu pasti Agatha. Nafas saya itu Agatha. Badan saya itu Agatha. Karena hakikat saya manusia. Pada mulanya telah adalah badan manusia. Badan manusia bersama-sama dengan suara manusia. Dan suara manusia itu adalah manusia. Gue sependapat dengan Mikana. Nggak apa-apa. Yohanes 1 ayat 1. Itu membuktikan bahwa Bapa itu bersama-sama dengan Allah dalam satu hakikat. Tritunggal itu justru dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Belum kejelasin aja itu maksud dari rohnya di situ. Rohnya belum ada di situ dijelasin. Baru menjelaskan antara Bapa dengan firman, relasinya dalam satu hakikat Allah. Pada mulanya telah adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari seluruh apa yang telah dijadikan. Itu 1-3 dari Yohanes 1. Sejak kapan Yohanes jadi Wanes? Sejak kapan bukan Yohanes Pembaptis ya? Sejak kapan Rasul Yohanes jadi Wanes?
maka Yohanes akan keliru di dalam. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Yohanes nggak pernah oneness, sayang. Yohanes itu selalu Tritunggal. Yohanes itu menjelaskan Bapa berbeda dengan anak. Anak bukanlah Bapa, Bapa bukanlah anak, namun satu dalam hakikat Allah. Percuma. Gak ada yang percuma sih. Aduh, ini lagi lebih kocak. Firman itu perkataan Allah, disampaikan ke roh. Halo, LSN Liga Mas. Halo, Ya, Islam, halo, Kristen. Kristen. Silakan, mau bertanya apa, Pak? Ya, saya mau bertanya Ibu Agatha. Dalam kekristenan kan ada yang namanya keselamatan. Betul. Saya masih belum paham, ya. Gimana konsep keselamatannya itu? Kenapa? Di situ kan dikatakan di firman Tuhan, siapapun tidak akan dapat masuk ke kerajaan Allah selain melalui Bapa. Hah? Padahal, Gimana? Ulang lagi, ini nggak salah nih. Siapapun tidak ada yang masuk akan kerajaan Allah kerajaan kecuali surga maksudnya. melalui Bapa. Melalui aku gitu. Yesus. Nah, padahal kan firman ini baru ada kan di abad ke-1. Hah? Firman baru abad ke-1. Iya, kan adanya di Terus perjanjian lama. Hah? kejadian 1 ayat 3, ayat 2 itu gimana? Apa itu? Aduh, bang, saya baca dulu kejadian 1 ya. Aduh, banyak yang korslet ini, Kak. Apa-apaan ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah. Kok firmannya baru ada abad 1? Maksud saya firman yang disampaikan di perjanjian baru itu. Kan orang sebelumnya nggak tahu. Paham? Yang mana yang nggak tahu? Kau yang nggak tahu. Kami Pak tahu semua, Pak. Yang nggak tahu itu kau doang. Kami tahu semua firman itu Iya. ada dalam kekekalan. Oke. Hmm. Bapak bilang, ya. Tadi Bapak bilang firman itu baru ada abad 1. Ini saya bacakan Wahyu ya. Ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sudah ada, bukan baru abad 1. Betul, itu betul. Tetapi yang saya maksud, firman pemberitahuan yang ada di perjanjian baru, akulah, siapapun tidak akan dapat masuk kerajaan alam tanpa melalui aku, kan gitu. Sedangkan pada saat itu, Yesus Kristus kan belum dikenal. Baru Allah yang kita tahu. Ngerti? Maksudnya ngerti nggak? Enggak. Nggak ngerti. Enggak. Sekarang saya tanya, Pak, yang ketemu dengan Adam itu siapa, Pak? Yang ketemu, Sama Adam. ya dalam kitab Kejadian kan belum disebut itu Yesus. Hah? Jadi Yesus belum ada ya? Belum ada yang namanya Yesus, baru ada Allah. Itu firman itu siapa, Pak? Firman itu Tuhan Allah, Elohim ya. Yang firman yang jadi manusia siapa? Ya itu kan firman menjadi manusia itu pada saat di abad 1. Berarti firman ini udah ada di abad 1 atau sebelum abad 1? Bukan, firmannya ada di abad sebelumnya lah ya, sebelum dunia ini dijadikan. Tetapi Berarti Yesus sudah ada dong sebelum dunia iya betul, dijadikan. tapi kan orang mengertinya pada saat di perjanjian lama dan perjanjian baru adanya Yesus. Tapi Yesus mengaku dia ada sebelum dunia ada, kan? Iya, mengakunya kan bukan mengaku spesifik saya lah Yesus, bukan begitu kan? Kok nggak ngaku spesifik?
Yesus bilang di dalam Yohanes 8 ayat 58. Enggak, Sebelum maksud saya bukan Abraham jadi, aku bukan- telah ada. di Yohanes 8 kan diciptakan di abad ke-1. Di Yohanes itu ada. Paham nggak? Pak, Jadi gini, saya perjanjian tanya, lama. Abraham itu ketemu siapa, Pak? Siapa? Abraham itu ketemu siapa? Ya ketemu Allah lah. Yesus itu Allah bukan? Yesus Allah Oh. Tritunggal. Iya betul. Tetapi yang saya maksud itu manusia pada saat itu belum mengenal Yesus, mengenal Oke, Allah. kita baca Matius 17. Kenapa Ya. Musa dan Elia kenal sama Yesus di Gunung Tabor? Ya itu kan pada 4.000 tahun. Tunggu. Kenapa? Kamu belum baca Matius 17. Dari ayat 1 kamu baca. Kenapa Musa dan Elia sama Yesus kalau mereka nggak kenal? Sekarang saya tanya. Kenapa bisa Musa ngobrol sama Yesus? Elia ngobrol sama Yesus? Di dalam perjanjian baru. Udah baca belum, Pak? Udah baca? Hah? Gimana, Pak? Firman kok baru ada abad saat. Apa yang kalian pahami dari Alkitab ini? Kalau kalian baca Kejadian itu, suara firman di situ. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terdengar suara langkah firman Allah. Itu suaranya firman, suara Yesus. Pak mualaf aja, Pak. Pak mualaf aja lah, Pak. Tolong jangan jadi Kristen, Pak. Firman baru ada abad 1. Bukan firman, aduh, kata kurang nangkep ya. Firman itu memang dijadikan sebelum adanya dunia ini dijadikan. Dijadikan? Tunggu. Diciptakan. Firman diciptakan. Firman itu jadi pada awalnya Allah bersama firman. Firman itu Oke. menjadi Allah bersama firman. ya, firman itu kan menjadi manusia. Saya tanya, firman bersama dengan Allah. Saya tanya, firman ini bersama dengan Allah. Berarti firman ini diciptakan atau tidak? Saya tidak mengatakan diciptakan, menciptakan. Bukan gitu. Firman bersama dengan Allah. Allah itu keberadaannya kekal atau enggak? Kekal dong, pasti. Berarti kekal. firman yang bersama dengan Allah itu kekal. Iya, maksud saya. Bukan ada abad 1. Maksud saya, coba kamu jelaskan pengertian keselamatannya bagaimana. Mengenai konsep keselamatan kamu. Ada nggak konsepnya keselamatan itu seperti apa? Keselamatan itu bisa Anda peroleh melalui baptis, ekaristi, dan pengakuan dosa. Apakah yang dia melakukan itu tidak akan selamat? Enggak, Ada dalilnya, Pak? ada. Kan pada saat Markus 16 ayat 16. Barang tunggu, siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. ya artinya Tidak yang belum percaya. dibaptis dan belum diekaristi belum selamat dong. Enggak selamat. Abraham dibaptis nggak? Enggak. Nggak selamat dong. Selamat. Kan nggak dibaptis sesuai Yesus tadi ayat. datang langsung ke kuburannya. Yesus. Kenapa Abraham saya katakan selamat? Yesus mengangkat dia langsung dari kematian. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Abraham
percaya kepada Yesus itu yang disebut iman antisipasi. Dengan baptisan antisipasi, dia beriman ke depan. Dia beriman kepada janji Sang Mesias. Bagaimana dengan orang-orang di Perjanjian Lama yang tidak dibaptis? Mereka semua ditarik oleh Yesus. Karena Yesus sudah mati dan mereka juga sudah mati, mereka sudah menyatu dalam kematian Yesus. Dan Yesus menyatu dalam kematian mereka. Inilah kenapa sebabnya Yesus itu harus mati. Kenapa dia turun ke dunia orang mati? Untuk menyelamatkan orang-orang di Perjanjian Lama. Ini ada ayatnya, cariin di bawah ayatnya. Ada. Dan terbuka, roh-roh orang di Perjanjian Lama itu naik ke atas. Ada lagi Pak yang mau ditanya? Silakan Pak LSN. Sekarang itu banyak orang Kristen, kalau dari Chinese kan masuk Kristen. Tapi secara adat kan kita masih sembayang meja abu, ngerti nggak? Sembayang altar yang pakai buah-buah, sayur apa. Nah, kalau dimakan itu kan dibilangnya makanan berhala. Boleh nggak kita makan? Paham nggak saya pertanyaan saya? Enggak. Kalau orang tradisi zaman dulu, kalau orang yang sudah meninggal, itu dibuatkan meja altar, ya. Nah, meja altar tuh setiap acara disembayangin namanya. Sembayangin itu pasang hiyo segala macam. Nah, di depan mejanya itu tertera ada beberapa makanan-makanan. Jadi makanan itu setelah selesai acara itu kita makan, boleh nggak? Makanan bekas sembahyang? Enggak. Dalilnya Karena mana itu ya? sudah dipersembahkan kepada berhala. Kenapa? Tidak, karena itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Dalilnya di mana? Ada. Kolose. Ya. Kita nggak boleh makan-makan persembahan itu. Ah, 1 Korintus 10 ayat 28, Pak. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena itu dia menyatakan itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Jadi kita nggak boleh. Tapi bukan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29 juga dikatakan, janganlah makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, jangan makan darah, jangan makan daging. Kisah Para Rasul 15 ayat 29 juga dikatakan seperti itu. Tetapi Yesus kan telah menegaskan kembali pada Matius 11 ayat 15 kalau nggak 1 salah. Korintus 8 ayat 1 sampai berapa nih? 11 juga dikatakan. Ada orang yang karena masih terikat dengan berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Ini juga nggak boleh. Tapi ke 1 Korintus 8 ayat 8 mengatakan di dunia ini kan tidak ada yang namanya berhala. 1 Korintus 8 ayat 4. Ayat 8 kalau nggak salah. Ayat 4. Ya, coba. Oke. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada yang lain. Maksudnya berhala di sini adalah
Sebab sungguh pun ada yang disebut ilah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah, ada banyak Tuhan, demikian. Ada, Pak. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Jadi adakah ilah-ilah lain? Ada. Tapi ilah-ilah itu adalah, dengarkan dulu. Tetapi ilah-ilah itu adalah ilah-ilah yang dibuat oleh manusia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah yang benar. Oke. Tapi pada Matius 15 ayat 11 Jangan lari-lari dong, kau lari. Lah, ini firman Tuhan loh. Dari kau tadi gimana Abraham diselamatkan, lari ke penyembahan berhala, lari kemana lagi? Ya tetap ini firman Tuhan yang saya pertanyakan. Kamu kan bidangnya di firman Tuhan. Gini Pak, gini. Saya menghargai Anda. Tapi Anda bisa nggak satu fokus? Atau Anda hanya mau menguji? Nah, Anda mempertanyakan sesuatu yang Anda tidak tanggapi satupun dari pertanyaan Anda. Anda lari dari keselamatan, terus lari ke berhala, lari ke persembahan. Bapak sebenarnya sudah paham belum? Kenapa Bapak tidak fokus kepada baptisan, ekaristi, dan pengakuan dosa? Harusnya Anda menanyakan itu tentang keselamatan tadi. Fokus dengan keselamatan itu. Mbak, gimana caranya saya harus dibaptis? Supaya saya selamat. Kenapa Anda tidak menyelam di situ? Anda lari ke penyembahan berhala, hiyo-hiyo. Saya mau juga mengedukasi 1000 orang di room saya ini. Bukan asal kau enak nanya, terus mereka menjadi penonton atas pertanyaanmu yang nyeleneh itu, gitu loh. Ya, coba tolong fokus dulu. Kenapa Abraham bisa diselamatkan? Sudahkah Anda memahami itu? Saya nggak mau di room saya ini cuma menjadi pendengar firman, bukan menjadi pelaku firman. Saya mau orang di room saya ini penuh akan kepengetahuan. Lalu timbullah iman dari pendengaran mereka. Lalu mereka melakukannya itu. Saya tadi senang banget ketika Anda menanyakan tentang keselamatan. Mari kita fokus kepada baptisan, ekaristi, dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus, ekaristi, dan pengakuan dosa. Oh, lari sana, lari sini, mencok sana, mencok sini. Oh, mau kemana, cu? Gak jelas juntrungannya. Ini yang di bawah ini butuh edukasi. Kak, ini tadi naik lagi aja, Kak. Kak Winter. Tadi soalnya udah ini. Setengah hilang. Gitu. Salam Surabaya. Itu dong. Kalau Anda mau menguji, Anda tidak cocok menguji di sini. Orang Kristen itu iman tahan uji semua. Gak butuh edukasi, cuma nonton lu ngarang aja. Setidaknya, ya Bud, saya menghibur kamu. Kenapa kamu gak nonton Jumat? Kamu gak butuh edukasi, tetapi kenapa kamu gak nonton Nandar aja? Ada yang menarik dari saya. Kenapa kamu gak nonton Sinora Aritonang? Kenapa kamu gak nonton Blokir Permanen? Itu loh akun-akun Islam. Kamu gak perlu edukasi, tapi kamu nonton. Nah, kamu harus lihat dong, tonton dong. Lawak-lawakan dan dongeng-dongeng karangan-karangan di room-room lain. Gimana? Kau harusnya nonton Nandar. Kocak loh di situ. Lucu karangannya. Ya. Saya udah bilang, jangan mempermalukan diri kalian di sini. Ada sahabat Juma mau naik. Sahabat Juma. Halo. Sahabat Juma. Hilang.
Ada. Akun bodong, nggak apa-apa. Mau akun apa pun saya nggak peduli. Oh, mau nge-report? Tap-tap lah woi. Nanti kalian kangennya 1 bulan loh. Kalian harus sering-sering tap-tap. Nanti kalian kangen 1 minggu kalau gak ke-banned. Halo? Halo. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya. Silakan Pak. Iya. Mau bertemu apa? Enggak, itu temamu sudah bagus kok. Yesus bukan Allah. Emang. Iya, saya juga bingung. Pak, Bapak tahu Yesus bukan Allah? Emang bukan tau. Bapak tahu dari mana? Dari kita Pak tau. Coba, ada nggak Yesus dikatakan bukan Allah di kitabmu? Emang gak ada. Kalau di aku kan, Saya penasaran, Quran surah berapa, Pak? Yesus kalau di memang aku bukan kan, Allah di kitab kalau di aku kan Yesus itu kan Isa, Nabi Isa. Oh, udah ganti nama. Ya emang Isa dari sini kan. Kalau Yesus adalah Isa, sekarang saya tanya, Yesus disalib. Isa disalib nggak, Pak? Isa putra Maryam. Iya, Mati. saya tanya, Isa putra Maryam disalib nggak, Pak? Lek, Jangan, Pak. Sekarang saya tanya, Isa Yesus disalib nggak? Kalau di Berarti aku bukan disalib. Yesus. Itu kan Pak, bukan kembali lagi dalilnya Yesus bukan Allah di dalam Quran. Quran surah berapa? Saya cek di Google. Isa itu emang Isa, bukan Yesus. Saya Yesus enggak. bukan Loh, Allah. kan Anda tadi gini, Pak. Fokus ya. Ini laki-laki yang dipegang omongannya bukan titiknya ya. Yesus bukan Allah itu sudah benar sesuai dengan kitab saya. Itu perkataan Bapak tadi. Ya, Di mana ada di dalam Quranmu, kitabmu yang mengatakan Yesus bukan Allah. Quran surah berapa? Di Quran tuh nggak ada, Yesus Allah nggak ada. Udah. Gak usah lama-lama. Kan bodohnya udah ketahuan. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan 1 malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025. Harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 13348 60 17708 778 15
14512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara